wal khawdi fi ilmil kalam. Ingat, hindari juga berdalam-dalam mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah buah daripada ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini, kalau dia menjelaskan tentang ilmu ketuhanan, maka hukumnya haram. Ilmu kalam ini buah daripada ilmu filsafat yang mereka dalami. Dan ilmu filsafat ini tentunya bukan ilmu dari Islam, ilmu dari Yunani. Dan ilmu filsafat ini sudah ada 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa lahir. Ilmu filsafat ini sudah ada di zaman Yunani kuno. Jadi mereka mencari dan memahami ketuhanan itu dengan akal. Jadi kalau sesuatu itu tertolak oleh akal, maka ketuhanan itu ditolak. Sehingga mereka memberikan persyaratan, kalau dikatakan Tuhan, maka harus memiliki persyaratan A, B, C, D. Dan yang memberikan persyaratan itu adalah mereka ahli filsafat. Maksud kami mengharamkan ilmu filsafat ini, mohon maaf, hanya dalam perkara ketuhanan. Mereka ingin mempelajari Allah Subhanahu wa taala tapi dengan ilmu filsafat. Tapi kalau yang disebut dengan filsafat kedokteran, filsafat biologi, apa, itu tidak ada masalah karena ini perkara dunia. Silakan mempelajari filsafat itu. Tapi kalau filsafat yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, ini diharamkan oleh para ulama untuk berdalam-dalam dalam mempelajari ilmu kalam, atau disebut juga dengan ilmu mantiq. Jadi ada dua, ada disebut dengan ilmu kalam atau ilmu mantiq. Ini ilmu kalam dan ilmu mantiq adalah ilmu bagaimana kita bisa menggunakan logika kita. Nah, orang biasanya kalau sudah berdalam-dalam dalam ilmu kalam ini dan ilmu mantiq, dia logikanya hebat, jago. Terkadang dalam berdebat pun luar biasa. Kalau orang awam akan tersihir dengan penjelasannya. Kenapa? Karena dia menggunakan logikanya. Bahkan logikanya itu digunakan dalam memahami sifat Allah. Ini yang bahaya. Kenapa banyak sebagian kaum muslimin, ya, sebagian tidak banyak, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka menolak sifat Allah beristiwa, berada di atas langit, karena nggak sesuai dengan logika mereka. Nggak mungkin Allah di atas langit. Kalau Allah di atas langit, berarti Allah membutuhkan langit. Padahal Allah adalah Khalik. Tidak mungkin Allah butuh kepada makhluk. Akal. Berarti ini buah daripada ilmu kalam, buah daripada ilmu mantik. Jadi banyak saudara kita itu menolak sifat Allah itu dikarenakan ilmu kalam ini. Mereka menolak Allah di langit. Kenapa? Allah itu kan akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Kalau Allah di langit, berarti langit lebih besar dari Allah. Iya juga ya, logika lagi. Terkadang orang-orang awam tergiur, tersihir dengan penjelasannya. Padahal penjelasannya murni dengan akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di arsy. Arsy itu adanya di langit. Allah yang mengatakan seperti itu. Kita akan cukup mengimani sudah. Tapi mereka enggak. Jangan disebut Allah beristiwa di atas langit. Tapi Allah menguasai langit, menguasai alam, ditakwil. Ini akibat apa? Akibat ilmu kalam. Sebagian saudara kita menolak sifat Allah turun dari langit ke bumi di sepertiga malam terakhir. Kata mereka, ini bertentangan dengan logika. Kan di dunia ini kan berbeda-beda malamnya, sepertiga malam terakhirnya. Di Indonesia bagian timur jam sekian, nanti bagian barat jam sekian. Belum lagi nanti di Saudi sepertiga malamnya beda lagi. Berarti Allah Subhanahu wa taala kerjaannya turun terus. Logika. Akhirnya apa? Allah tidak memiliki sifat turun. Yang turun itu siapa? Rahman Allah. Ditolak lagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang ingin bermajlis ilmu, dia harus memiliki sifat ini, adab ini, yaitu ikuti cara salafus saleh dalam beragama, dalam cakupan apa saja. Termasuk kata beliau, tinggalkan
ketika menuntut ilmu untuk berdebat. Tinggalkan terlalu berdalam-dalaman dalam membahas ilmu kalam, ilmu mantik, karena itu akan membahayakan akidah seseorang. Padahal akidah Islam ini sangat mudah sekali. Saking mudahnya, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab Badui itu kan orang yang tidak berpendidikan. Orang dari kampung datang ke kota, ke Madinah, bertanya kepada Nabi SAW dalam perkara apa saja, ibadah, akidah. Ketika bertanya, dijawab oleh Rasulullah, udah mereka paham, pulang. Mereka tidak mendebat Nabi SAW. Mereka tidak menggunakan logika mereka ketika Rasul SAW menjelaskannya. Karena agama Islam ini mudah dipahami. Yang mempersulit agama Islam ini adalah ketika seseorang menggunakan logikanya. Ketika logikanya tidak sesuai dengan syariat Islam, tunggu dulu. Ini syariat Islam nih? Iya, ini dalilnya. Oh, tunggu dulu. Saya akan kuatkan syariat Islam ini dengan akal saya. Kalau akal saya, logika saya mengatakan ini benar syariat Islam, berarti saya akan kerjakan. Ini bahayanya ilmu kalam. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yadribu bil jarid wan ni'al wa yuqal hadha jaza'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, kata beliau, hukumanku bagi orang yang memperdalam ilmu kalam. Berarti di zaman Imam Syafi'i ternyata sudah banyak orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik ini. Kata Imam Syafi'i, hukumanku bagi orang-orang yang memperdalam ilmu kalam dipukul dengan pelepah korma. Dipukul dengan pelepah korma dan pakai sendal atau pakai sendal. Wa yuqal, dan dikatakan, jadi diarak ini orang, dibawa ke masyarakat-masyarakat sambil dipukul dengan pelepah korma atau dengan sendal, katakan, haza jaza'u man tarakal kitab wa sunnah. Inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Alkitab, Al-Quran, meninggalkan sunnah, meninggalkan hadis, dan dia mempelajari ilmu kalam. Lihat ucapan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i memberikan hukuman kepada orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Nabi SAW. Dia lebih memilih untuk belajar ilmu kalam. Dia perdalami ilmu kalam. Dia habiskan umurnya untuk mempelajari ilmu kalam. Al-Quran 30 juz ditinggalkan. Hadis Nabi SAW puluhan ribu dia tinggalkan. Dia malah berpindah untuk belajar ilmu kalam. Orang yang seperti ini dihukum oleh Imam Syafi'i. Makanya kata para ulama, tidak mengapa, silahkan belajar ilmu kalam, tapi ada dua syaratnya. Ini persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Ada dua syarat bagi orang yang ingin belajar ilmu kalam. Yang pertama, bekal ilmu syar'inya sudah hebat. Berarti ilmu Al-Qur'annya, memahami Al-Qur'annya sudah hebat. Ilmu memahami hadis, sunnahnya sudah hebat. Ketika dia memiliki ilmu syar'i yang begitu hebat, yang akan membentengi dirinya apabila mendapatkan syubhat-syubhat dari ilmu kalam, berarti boleh dia mempelajarinya, karena dia sudah memiliki benteng yang kuat. Ketika ada syubhat, dia mempelajari bab dalam ilmu kalam misalnya, tentang ketuhanan. Dia tahu ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena bertentangan dengan nas Al-Quran, karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Tapi kalau seorang tidak ada bekal, tidak ada bekal Al-Qur'annya, tidak ada bekal hadisnya, dia langsung belajar ilmu kalam, dia akan makan ilmu kalam itu mentah-mentah. Dia akan serap ilmu kalam itu tanpa ada filter. Apa filternya? Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Nah, itu syarat yang pertama. Bagi orang yang ingin belajar ilmu kalam, dia harus memiliki pengetahuan ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis yang begitu matang. Yang kedua, syarat yang kedua bagi orang yang ingin mempelajari ilmu kalam adalah ketika dia mempelajari ilmu kalam, tujuannya untuk membantah kesesatan yang terdapat dalam ilmu kalam itu. Jadi bukan tanpa tujuan. Makanya lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau ini sangat pakar sekali dalam ilmu kalam. Berarti beliau mempelajari ilmu kalam. Kok boleh mempelajari ilmu kalam? Boleh. Selevel Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dalam ilmu Al-Qur'annya tidak diragukan lagi, hadisnya tidak diragukan lagi.
Nah, beliau belajar ilmu kalam tujuannya apa? Untuk membantah. Oh, kesalahan daripada ilmu kalam itu poinnya 1, 2, 3, 4. Sumber daripada ilmu kalam ini adalah dari Yunani dan seterusnya. Dipelajari untuk menjelaskan kepada umat ini bahwa ilmu kalam itu membahayakan umat, terutama dalam berakidah.